Cuma komplikasi perbedaan kepribadian apa ini? Fakta membuktikan setiap kita pribadi loh, unik memang di mata Tuhan. Contohnya apa? Setiap kita itu punya perbedaan. Ya. Setiap kita itu punya keunikan. Ada tipe orang yang sangat otoriter, sangat dogmatik, terbuka, tertutup. Ada juga pemarah, pemurung. Wah, masih banyak-banyak lagi. Kalau kita lari ke temperamen, ada kolerik, ada sanguin, relater, ya, dan thinker. Semua itu memiliki karakteristik yang berbeda. Semua temperamen tadi, karakter punya apa? Kelebihan dan kekurangan. Anak kembar yang hanya lahirnya dibedakan hitungan menit. Tidak juga 100%. Isi hati, isi pikiran, isi perasaan. Keinginan dan kebutuhan mereka sama. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak kembar bisa merasakan itu. Gak sama kan 100%? Apalagi kita yang dilahirkan. Ya, di keluarga yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, budaya yang berbeda. Maka makin suburlah kita punya kepribadian. Tetapi harusnya hal ini tidak perlu menjadi konflik. Asal kita bisa mengantisipasi, kita bisa menyelesaikannya, kita bisa mengelolanya. Dengan cara bagaimana? 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan buat kita Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Prinsipnya kasih. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Besarnya, majemuknya, perbedaan-perbedaan yang saya katakan tadi, kepribadian tadi, temperamen tadi, karakter tadi, bisa ya disatukan, dipersatukan dengan apa? Kita menanamkan, kita mendasari komunikasi, hubungan, kerjasama, baik dalam melayani, baik dalam bekerja, dalam usaha bisnis dan pekerjaan, dengan apa? Prinsip kasih. Ya, maka saya berharap prinsip kasih ini harus lebih mendarat, terlihat dengan konkret dan jelas di dalam pelayanan gereja. Maka yang saya katakan tadi tidak boleh rasis. Tidak boleh. Harus makin terlihat di dalam pelayanan ini. Maka janganlah kita memilih para pemimpin, majelis, ya, ketua divisi pemuda, dan lain sebagainya, hanya atas dasar suku loh Bapak Ibu. Tapi harus pertimbangan rohani lah. Karakternya lah, komitmennya melayani Tuhan. Walaupun mungkin gereja kita gereja suku. Karena ada salah satu gereja suku terbesar di Jawa ini loh ya. Saya senang, itu gereja istri saya. Ya. Karena saya melihat di sana. Padahal gereja suku loh itu. Pendetanya. Itu bukan hanya orang Jawa loh, banyak orang Batak. Keren tuh. Padahal gereja suku itu. Saya kira gereja-gereja suku lain harus belajar ya dari situ ya. Karena di surga Tuhan tidak bilang, apakah pendeta di gerejamu itu semuanya satu suku? Tuhan tidak bilang kan? Gak nanya Tuhan. Tuhan tidak mau tahu itu. Yang Tuhan tanya, sudah bertobat atau belum? Jadi jangan juga kita rasis dalam pelayanan. Di dalam usaha bisnis dan pekerjaan, saya kira prinsip kasih ini harus kita terapkan. Karena begini Bapak Ibu. Tidak ada satu jaminan kalau orang itu kita gaji dengan gaji yang besar, dengan gaji yang tinggi. Maka dia akan lebih produktif. Tidak selalu hal itu menjadi jaminan karyawan kita itu loyal dan komited berkontribusi dalam perusahaan kita. Tapi saya lihat unsur kasih menjadi sangat penting. Karena fakta membuktikan. Ada karyawan kita gaji setinggi langit. Tapi karena kita perlakukan dengan tidak manusiawi. Apa yang terjadi? Resign juga kan Bapak Ibu? Para pengusaha pasti bisa ngerasain itu. Tapi waktu kita tambahkan dengan kasih, senang mereka. Bahkan dalam keadaan krisis, mereka tidak mau resign. Mereka katakan, enggak, saya mau tetap bekerja bersama dengan ibu. Walaupun mungkin gaji saya dipotong. Karena krisis ekonomi.
Mengapa muncul yang seperti itu? Karena mereka melihat, merasakan sentuhan kasih yang kita lakukan. Ini pesan saya untuk para pengusaha. Jadi jangan selalu berpikir, kasih gaji, kasih fasilitas, makan. Ya, dia tidak akan resign. Dia tidak akan menjadi sumber masalah. Enggak. Saya sudah kasih contoh tadi. Ya, kampus itu memberikan gaji tertinggi setahu saya dibanding daripada kampus-kampus lain kepada para dosen-dosen. Tapi dosen-dosennya yang qualified meninggalkan kampus itu karena tidak didasari oleh kasih dari pemimpinnya, dari rektornya kepada dosen dan karyawan. Ini penting Bapak Ibu.